inilah konsep reinkarnasi para biju yang sesungguhnya. Setelah mencari informasi mengenai reinkarnasi para biju, akhirnya Admin menemukan sebuah titik terang dari ketidakpastian ini. Jujur saja, Admin mencari informasi ini mulai dari menonton Naruto Shippuden episode ke-90 sampai 249. Sebelum menemukan informasi ini, Admin berpikir kalau Kurama kemungkinan tidak akan hidup lagi. Admin menyimpulkan hal ini karena melihat dari kata-kata Kurama kepada Naruto. Kurama tidak mengatakan sedikit pun kalau dia akan hidup kembali. Dia justru malah menasihati Naruto agar Naruto tidak terlalu memaksakan dirinya. Jika Naruto memaksakan dirinya, dia hanya akan segera menyusul Kurama. Kata-kata dari Kurama ini membuat Admin langsung segera menyimpulkan kalau Kurama memang tidak akan bereinkarnasi. Tetapi setelah Admin menonton ulang cerita Naruto yang berhubungan dengan kematian para biju, akhirnya Admin mendapatkan kesimpulan baru. Ternyata para biju ini memang pernah dikatakan kalau mereka mati, mereka bisa terlahir kembali selama beberapa tahun. Admin pun langsung melihat kata-kata terakhir Kurama untuk Naruto. Kurama pernah berkata, tapi hingga waktunya nanti, jagalah dirimu Naruto. Awalnya Admin sempat berpikir, maksud dari Kurama berkata hingga waktunya nanti, jagalah dirimu baik-baik adalah sebelum Naruto benar-benar menemui ajalnya. Naruto harus bisa menjaga dirinya baik-baik. Namun ada hal yang cukup aneh di sini. Kenapa Kurama berkata seperti ini lagi? Padahal di awal dia sudah mengatakan agar Naruto tidak memaksakan dirinya dan harus berhati-hati. Admin curiga jangan-jangan maksud Kurama hingga waktunya nanti adalah sampai Kurama terakhir kembali, Naruto harus menjaga dirinya baik-baik agar Naruto bisa berjumpa lagi dengan Kurama. Mungkin itu adalah maksud dari perkataan terakhir Kurama untuk Naruto. Dan kali ini Admin percaya 100% kalau Naruto akan berjumpa lagi dengan Kurama di beberapa tahun ke depan. Admin tidak bisa memastikan butuh berapa tahun lagi bagi Naruto untuk bisa berjumpa dengan Kurama. Prediksi Admin kemungkinan sekitar 3 tahun sejak Kurama mati, Naruto baru bisa bertemu lagi dengan Kurama. Bagi kalian yang membutuhkan data analisa yang kuat supaya bisa sependapat dengan Admin, Admin sudah mengumpulkan beberapa data untuk kalian. Jadi tolong kalian simak baik-baik. Data ini diambil berdasarkan cerita dari biju ekor 3 yaitu Isobu. Kalian pasti sudah tahu bagaimana timeline dari biju ekor 3. Ya, biju ekor 3 awalnya dimiliki oleh Desa Kirigakure. Madara memanfaatkan Desa Kirigakure untuk manipulasi pikiran Obito tentang dunia shinobi. Madara membiarkan Desa Kiri menjegal Isobu ke dalam tubuh Rin. Tujuan Desa Kiri menjegal Isobu di dalam tubuh Rin adalah agar Rin bisa lepas kendali di desa Konoha dan menghancurkan desanya. Namun karena Rin menyadari dirinya akan menjadi bom waktu bagi desanya sendiri, akhirnya Rin memutuskan untuk bunuh diri. Rin membiarkan tubuhnya terkena serangan Chidori Kakashi, dan di saat yang bersamaan Obito juga melihat kejadian itu. Madara pun sukses memanipulasi pikiran Obito dan membuat Obito berpihak pada dirinya. Setelah Obito berpura-pura menjadi Madara, dia mulai membentuk Akatsuki. Beberapa tahun kemudian, Itachi dan Yusubiwa mendapatkan sebuah misi untuk membunuh salah satu pemimpin klan yang ada di negara air. Mereka pada akhirnya harus bentuk dengan Mizukage keempat yang merupakan seorang Jinchuriki ekor 3. Ternyata Isobu sempat terakhir kembali dan disegel ke dalam tubuh Mizukage keempat. Itachi berhasil mengalahkan Yakura dan membawanya ke markas Akatsuki. Di sanalah Obito membuat Mizukage keempat berada di bawah kendalinya. Dan entah bagaimana bisa tiba-tiba saja, setelah perang shinobi ketiga berakhir, biju ekor 3 dikabarkan menghilang. Admin mendapatkan informasi ini dari Tsunade di Naruto Shippuden episode ke-100. Ini artinya selama perang shinobi ketiga, kemungkinan besar Sanbi sempat digunakan oleh Mizukage keempat, dan bisa jadi karena suatu insiden tertentu, Sanbi jadi kabur dari tubuh Mizukage dan dia pun dikabarkan menghilang. Dari informasi ini saja kita sudah mendapatkan sebuah bukti kalau para biju bisa terlahir kembali. Tetapi memang meskipun mereka terlahir kembali, mereka akan kembali menjadi hewan yang liar, dan ada kemungkinan mereka tidak akan mengingat semua kejadian yang pernah terjadi sebelum mereka mati. Jika kalian masih kurang percaya dengan hanya satu data saja, Admin masih punya banyak data yang sama agar memperkuat bukti ini. Kalian bisa juga menonton Naruto Shippuden episode ke-249. Ini adalah episode yang menceritakan tentang penyegelan Kyuubi di dalam tubuh Naruto. Saat Kurama terlepas dari kendali Obito, Kurama terus menyerang desa Konoha. Minato mencoba menghentikan Kurama dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Awalnya Minato ingin membuat sebuah kekai untuk mengurung Kyuubi dengan cakranya sendiri. Tapi ternyata dia tidak memiliki banyak cakra saat itu. Kushina langsung menggunakan cakranya yang tersisa untuk menjerat Kyuubi. Kushina pernah berkata kalau dia akan mati bersama Kurama. Dengan begini mereka bisa menunda kebangkitan Kurama. Kushina berharap saat itu dia bisa menolong Minato dan Naruto dengan cakra terakhir yang dia miliki. Kushina mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Minato selama ini. Tapi waktu itu Minato tidak setuju dengan rencana Kushina. Menurutnya, jika Kurama mati bersama Kushina, tidak ada Jinchuriki yang bisa menggantikan Kushina saat dia bangkit kembali. Hal itu akan menyebabkan ketidakseimbangan antar biju. Dari kata-kata Minato, kita bisa menarik kesimpulan kalau Kurama memang bisa bangkit kembali setelah dia mati. Kalau kalian masih kurang puas, masih ada data terakhir yang Admin ketahui tentang kebangkitan kembali para biju. Coba kalian tonton video Naruto Shippuden episode ke-282. Saat itu Raikage hendak membunuh Naruto jika Naruto tetap ingin pergi ke medan pertempuran. Dia berkata dengan cara ini, kita bisa mengulur waktu sampai Kyuubi bangkit kembali.
Ini akan membuat musuh terpaksa menunda rencana mereka. Pada episode selanjutnya, yaitu 283, Tsunade juga berkata, bahkan jika kau membunuh Naruto untuk mengulur waktu sampai Kyuubi dihidupkan kembali, aku tidak yakin Jinchuriki berikutnya akan mampu mengendalikan kekuatan Kyuubi sampai sejauh ini. Dari fakta dan data tersebut, admin jadi memiliki kesimpulan, sebenarnya Kurama tidak mati untuk selamanya. Dia hanya mati untuk beberapa tahun ke depan, dan setelah itu dia akan bangkit kembali. Inilah alasan kenapa Naruto tidak menangis saat Kurama mati. Ternyata Naruto juga sudah tahu kalau Kurama akan bangkit kembali setelah beberapa tahun. Dengan adanya spekulasi ini, maka sudah dipastikan Naruto dan warga desa Konoha yang lain tidak mungkin membuat peringatan untuk Kurama. Ternyata alasan Kishimoto mengorbankan Kurama di saat-saat seperti ini bukan karena tanpa alasan yang kuat. Kishimoto tahu cerita apa yang sudah dia buat untuk Naruto. Dia tahu kalau para biju ini sebenarnya memiliki keabadian yang mutlak. Satu-satunya yang bisa membunuh para biju adalah di saat dia bersatu dengan pohon dewa, dan tidak ada orang yang bisa mengalahkan Kyuubi. Dan sebenarnya, Admin merasa sangat berdosa karena memberitahu konsep kelahiran kembali para biju kepada kalian semua. Admin percaya sesungguhnya Kishimoto ingin menyimpan hal ini untuk sesuatu yang spektakuler di masa depan. Harusnya lebih baik kita tahu kalau Kurama tidak akan kembali lagi. Dan mungkin saja Kishimoto akan memunculkan Kurama di saat-saat yang tepat untuk menolong Naruto. Tapi bisa juga ada kemungkinan terburuknya. Kemungkinan itu adalah karena biju yang telah kembali akan menjadi liar dan tidak ingat dengan semua kejadian yang pernah mereka alami. Mungkin saja saat bertemu Naruto, Kurama tidak kenal dengan Naruto dan malahan Kurama akan bertarung dengan Naruto. Pertarungan Kurama dengan Naruto akan membuat hati para fans Naruto semakin hancur. Apalagi kalau ternyata Naruto mati dibunuh oleh Kurama di masa depan. Hal ini bisa saja dilakukan oleh Kishimoto demi mengingatkan kita kembali akan tragedi yang pernah terjadi di hari kelahiran Naruto. Mungkin Boruto akan mengalami hal yang serupa dengan ayahnya dulu, di mana orang tuanya dibunuh oleh Kurama. Tetapi ini sesuatu yang sangat mustahil, dan kalau sampai dilakukan, Admin tidak tahu hasil akhirnya akan jadi seperti apa. Hanya saja Admin pikir itu akan jadi luar biasa jika Kishimoto berani mengambil alur cerita yang seperti itu. Admin berpikir seperti ini bukan tanpa alasan yang kuat. Sekali lagi, Admin selalu berpatokan dengan perkataan Momoshiki tentang masa depan Boruto. Momoshiki sempat berkata, perlahanan mata biru Boruto itu akan mengambil semuanya dari Boruto. Kali ini perkataan dari Momoshiki sudah terbukti bahwa Kurama tidak akan bisa mewariskan kekuatannya pada generasi selanjutnya. Ternyata Kurama memang terbunuh saat Naruto selesai bertarung melawan Ishiki. Karena salah satu perkataan Momoshiki sudah terjadi, maka kita tidak bisa melakukan perkataannya tentang Boruto yang akan kehilangan semuanya. Tapi ini semua sekali lagi masihlah spekulasi liar. Jika kalian memiliki pendapat yang berbeda, silakan saja tulis di bawah kolom komentar. Jadi itu pembahasan mengenai Kurama akan hidupkan kembali. Inilah konsep reinkarnasi para biju yang sesungguhnya. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece, mari berkunjung ke One Piece sampai